ليكن حبك للأرض مداد ليكن يومك للشعب مدادا ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أتوارا شداد أنت يا ملكي ما شعبا أن يبرو اشتكم حقك للشعب مراد أنت يا ملكي ما شعبا أن يبرو اشتكم حقك للشعب مراد Thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, bahkan tak bisa diukur oleh nilai materi semata, yang mana diantaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan juga nikmat badan. Kedua, sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, guru besar kita, orang yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sampai saat ini. Dia adalah Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana ila dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratikal mustaqim. Baiklah, para bapak dan para ibu dan juga sahabat-sahabat online, rahimakumullah. Di sini saya akan membawakan sepatah kata ceramah tentang bersedekah. Mungkin sebagian kita tidak asing dengan apa itu sedekah, apalagi di kalangan umat muslim. Sedekah itu merupakan bagian terpenting dari komponen penyempurnaan iman dalam umat Islam. Sedekah bisa diumpamakan sebagai pembersihan diri kepada diri kita dan menyisihkan sebagian harta untuk dibersihkan, agar orang-orang yang tidak bisa merasakan kenikmatan duniawi itu bisa merasakan apa yang kita rasakan juga dalam hal-hal baik, ya sobat-sobat online. Di dalam surat Al-Fatir Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yasluna kitaballahi wa aqamu wassalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tarbura liyawafayahum ajruhum wa yadirdahum min fadlihi innahu ghafurur syakur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dan selalu mendirikan sholat serta terbiasa menyisihkan infak atau sedekah ataupun sebagian kecil harta yang telah kami anugerahkan kepada mereka, baik infak secara diam-diam ataupun terang-terangan, maka mereka itu sedang mengharapkan supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dalam tafsiran ayat di atas tersebut, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, mengkaji dan mengamalkannya, melaksanakannya. Seperti halnya banyak orang mengetahui dalam Al-Quran itu sholat itu penting, tapi masih banyak juga yang melalaikannya. Banyak orang yang sudah tahu bahwa puasa di bulan Ramadan itu wajib, tapi banyak orang yang meninggalkannya. Itu mereka yang belum menyempurnakan dan mengamalkan apa yang
mereka kaji dalam Al-Quran tersebut. Dan yang kedua, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan secara diam-diam maupun terang-terangan. Nah, secara diam-diam maupun terang-terangan. Di sini ada dua konteks. Secara diam-diam, banyak mereka yang memiliki harta lebih atau mereka yang tidak terlalu kaya bersedekah dengan kanan-kanan tanpa tangan kiri itu mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan. Maksudnya seperti ini. Ketika kita bersedekah, itu tidak ada orang lain yang melihatnya. Dia sangat suka seperti itu, karena menurut dia cukuplah aku dan Allah yang tahu kebaikanku. Dengan mengharap yang benar-benar itu adalah mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, terang-terangan. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan kepada Allah yang tak pernah merugi. Perniagaan kepada Allah yang tak pernah merugi. Perniagaan dalam sini adalah investasi jangka panjang, sahabat muslim rahimakumullah. Investasi di dunia, investasi yang menurut kita sudah adalah itu namanya bibit, binomo, segala macam. Tapi investasi di akhirat itu jangka waktunya sangat panjang. Bahkan ketika kita sudah tiada, investasi itu masih ada, sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Lalu lebih baik mana, bersedekah secara diam-diam atau terang-terangan? Saya pernah membaca cerita tentang percakapan antara malaikat dan juga Allah. Ya Allah, apa yang paling mulia dibanding Engkau? Adalah anak cucu Adam yang menyedekahkan hartanya, menggunakan tangan kanan tanpa tangan kiri mengetahui. Itu yang Allah lebih suka. Dalam artian Allah menyukai orang-orang yang bersedekah tanpa orang lain mengetahuinya. Cukup Allah dan dirinya lah yang tahu. Kadang memang masyarakat dan juga umat Islam itu masih salah persepsi. Mereka bersedekah di depan orang banyak. Mereka mengharapkan keridhaan Allah tapi memiliki sifat riya di dalam hatinya. Itu Allah tidak suka. Memang ada sebagian yang benar-benar tulus dan itu menimbulkan motivasi kepada orang-orang yang melihatnya untuk semakin giat bersedekah. Itu boleh, sahabat kaum muslimin. Tapi jika ada penyelewengan dari sebuah niat untuk bersedekah mengharapkan ridha Allah, tapi bersedekah untuk mengharapkan penghargaan dari manusia, itu yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin rahimakumullah, sedekah dan ibadah-ibadah lainnya itu selalu beriringan. Jika kita ingin menyempurnakan ibadah kita, maka harus kita lakukan semuanya tanpa pengecualian, terutama bersedekah. Karena bersedekah dan sholat itu selalu berdampingan dan beriring-iringan. Bahkan di dalam Al-Quran pun terterakan, akhimu sholah tawa'atu zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Menyisihkan sebagian harta itu adalah sebagian ibadah yang sangat penting, karena bersedekah itu akan dapat membukakan pintu rezeki kita, dan yang paling penting adalah membersihkan diri kita. Dalam artian membersihkan diri itu sebagian dari toharoh, bukan hanya saja bersuci, berwudu, mandi besar dan lain-lain, tidak. Tapi membersihkan diri yang bagian dalam, hati kita, jiwa kita, roh yang ada di dalam kita ini. Roh itu perlu penyucian juga, sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Jika rohnya sudah bersih, jasadnya sudah bersih, maka ibadahnya juga insya Allah akan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga ada cerita tentang sahabat Nabi, cuman lupa saya namanya siapa. Dulu
saya pernah dengar dari ceramah kiai saya waktu masih di pondok. Sahabat Nabi itu hanya memiliki beberapa perak uang mungkin di zaman itu. Setelah kata sang istri, tolonglah belikan uang ini untuk makan hari ini. Uang itu hanya cukup makan untuk hari ini, nggak nyampe untuk besok, nggak nyampe untuk tahun depan apalagi. Berangkatlah sing sahabat itu, berangkat dia. Pas di tengah-tengah perjalanan ketemulah seorang pengemis. Lalu si pengemis itu bertanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau memiliki sebagian harta yang bisa kau sedekahkan kepadaku?" Bukan sedekah sih, yang bisa kau berikan kepadaku. Aku belum makan selama beberapa hari ini. Akhirnya si sahabat tersebut tergerak hatinya. Lalu apa yang ada di dalam pegangan dia itu diberikan semua kepada si pengemis tersebut. Luar biasa sekali ya. Lalu dia pulang kembali ke rumahnya, bertemu dengan istrinya. Istrinya sudah siap-siap menyambut. "Mana suamiku? Bahan makanan yang tadi aku suruh, tadi aku minta ya kan? Maafkan aku istriku, uangnya sudah aku berikan kepada pengemis di jalan tadi." Apakah si istri marah? Tidak, saudara-saudara Islam. Itulah keunggulannya para orang-orang zaman dahulu, keistimewaannya sahabat-sahabat Nabi. Lalu sang istri malah tersenyum dan mengucapkan, "Ya sudahlah, itu aja kan." Tapi sang suami tidak tega melihat anak dan istrinya kelaparan. Akhirnya sang sahabat tersebut ingin berjalan menemui Rasulullah untuk meminjam uang atau meminta makanan. Lalu saat pada di perjalanan, beliau menemukan seorang yang membawa unta. Unta ini sangat bagus. Lalu diberikan unta tersebut kepada orang yang tidak dia kenal. "Unta ini untukmu." Sahabat Rasul itu pun kaget. "Untuk apa ini?" "Ini dari Allah." Masya Allah kan. Dibawalah unta tersebut, dibawa ke pasar. Ketika sampai di pasar, ditawar oleh Umar, "Wahai hamba Allah, berapa harga unta ini?" Dia menjual sebanyak 700 dirham apa berapa itu. Dari yang tadinya cuman uang perakan jadi dirham membayar unta. Itu dahsyatnya sedekah itu seperti itu, sahabat-sahabat muslim. Jadi untuk kita semua yang masih berat untuk bersedekah, masih enggan untuk bersedekah, mulai sekarang ayo dikit-dikit, ayo mulai perbaiki, ayo mulai dimulai dari ya kelas kita 1000, 2000 sampai seterusnya. Nanti kalau bisa bersedekah uang miliaran, triliunan itu tak terasa banget. Agar apa? Pintu rezekinya bakal dibukakan. Janji Allah, orang yang bersedekah itu tidak akan jatuh miskin, tapi justru akan dikali lipatkan ganda hartanya yang dia berikan kepada tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Alfin bil istifaf. Ungdur makola wala tangdur ila mangkola. Allah mu'afiq ila aqwami thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala